Badan Pengawas Obat dan Makanan RI menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Hasilnya BPOM RI menyita 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar yang ada di gudang tersebut. Inilah penggerebekan gudang kosmetik yang dilakukan BPOM RI Kelapa II, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Mengamankan sebanyak 2 juta lebih produk dari 956 item kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut berawal dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Total nilai dari 2 juta lebih produk kosmetik tanpa izin edar ini sebesar 27,6 miliar rupiah. Kosmetik tanpa izin edar ini diimpor dari negara Cina dan diselundupkan melalui jalur laut. Kosmetik impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat besar, sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, yang tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya ini Kita ke informasi lainnya pemirsa, gunung lewat topi laki-laki di NTT meletus dan muntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Erupsi gunung lewat topi laki-laki kembali terjadi pada pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Letusan ini disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamatan gunung lewat topi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada pada level 3 atau siaga. Hingga kini petugas menghimbau masyarakat sekitar gunung lewat topi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga dihimbau memakai masker untuk hindari bahaya abu vulkanik. Viral di media sosial, seorang wanita diduga menyiramkan air bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman di Kecamatan Besar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi wanita tersebut membuat warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Kok bedanya? Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Tapi istrinya tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin, bilangnya sih begitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Itu ya, kami koordinasi juga dengan Binama setempat, bahwasanya di tahun 2025 itu pernah ada kesepakatan bersama, yang mana yang bersangkutan itu di sana untuk tidak membuang air tersebut kepada jalan. Namun dalam hal ini, padahal suaminya sudah mengingatkan terus kepada yang bersangkutan ya, namun tetap dalam ini kami akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait adanya peristiwa tersebut.
Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu viral pemirsa unggahan video keluhan warga di Surabaya terkait kebisingan suara dampak aktivitas lapangan padel. Dalam video tersebut, warga mengeluh suara bising yang berada tepat di sebelah rumahnya hingga mengganggu jam istirahat. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel. Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Felicia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Usai penetapan tersangka, tim penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim di Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan 5 jam tersebut, KPK mengangkut 2 mobil mewah, 4 motor gede, dan sejumlah sepeda. Kuasa hukum Silmi Karim, Sahala Sihaan, mengatakan jika kliennya tidak keberatan terhadap penggeledahan dan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan. Ya tentunya ada, itu yang tadi saya jelaskan bahwa kami memberitahukan kepada penyidik, kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini, di mana rumah SK merupakan salah satu titik yang disegel dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan, kegiatan masih berlangsung, nanti kami akan update terus perkembangannya. Diketahui, Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dari Jakarta, Selena Yahya, Oki Mahendra, iNews melaporkan.